Hendaklah ada di antara kalian umat Islam yang secara spesifik itu mengajak manusia kepada al-khair. Di antara al-khair itu adalah kebaikan umum. Al-khair, Al-Quran, Al-Hadis itu al-khair. Kemudian memerintahkan yang ma'ruf yang dipahami. Makanya pahami tentang satu ayat kaitan dengan hukum sholat, itulah ada mazhab. Ada mazhab dalam persoalan sholat aja, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, dan masih banyak mazhab yang lain. Itu namanya ma'ruf. Munkar yang diingkari, mengingkari perintah Allah, mengingkari akal sehat, ya, mengingkari kebaikan. Begitu juga, ya, itu orang Islam itu juga begitu harusnya. Dinyatakan dalam Al-Quran, orang beriman laki-laki, beriman perempuan itu harusnya sejatinya saling menolong, saling membahu dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Termasuk nasihat, ya. Luqman di dalam Al-Quran surat Luqman, ya. Itu kan nasihat. Termasuk dalam surat Al-Isra. Anak pun itu sudah diajarkan ma'ruf, pamannya. Ada orang-orang yang minta-minta kelihatannya benar nih, bukan modus, karena memang sa'ilim berhak nyuruh anak kita, nah kasih, siap. Apalagi kalau puasa, kasih. Itu namanya ma'ruf. Kita minta diajak nyuruh ambil sesuatu barang, kemudian ajarkan terima kasih, nah itu namanya mengajarkan ma'ruf dan nahi munkar. Nah, itulah sebabnya ajaran universal amar ma'ruf nahi munkar ini dari tingkat yang terendah, yang level terkecil, sampai tingkat yang tertinggi. Makanya Rasulullah menyatakan, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam tastati atau fa in lam yastati, kalau dalam hadis itu, maka rubahlah. Kalau perintahnya kepada kita, fa in lam tastati, ya, fa bilisan, fa in lam tastati fa biqalbi, wa zalika aqwal iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, disuruh dirubah, ya gair, rubah. Kalau langsung perintahnya, makanya kamu rubah, ya. Karena umum, maka ya domirnya rubahlah oleh mereka yang punya wewenang. Rubahnya dengan apa? Dengan tangan, dengan kekuasaan. Nah, kalau anggota dewan, ya dengan regulasi. Kalau eksekutif, dari presiden sampai. Kalau tidak ada kemampuan, tidak ada al-quwah, tidak ada as-sultan, rubah dengan lisan, dengan tulisan, dengan nasihat, dengan ceramah, dengan mengajar. Dan kalau tidak ada kemampuan, tidak punya itu posisi itu, maka dengan hati doa. Inilah namanya kemungkaran harus diperangi. Ya, makanya dalam Islam itu selalu defensif. Nah, ini yang terjadi selama ini, subhanallah. Ya. Nah, orang Islamnya, bertengkar hal-hal yang ngapir-ngapirin orang gitu. Padahal belajar dulu, preferensinya kaji dulu. Kebetulan ya saya perbandingan agama, jadi banyak belajar terkait mazhab-mazhab yang ada, mazhab teologi ataupun mazhab fikih. Tapi sentralnya sama. Kemungkaran itu ya harus kita berantas. Kenapa? Karena menurut Imam Ar-Razi sebagai penutup,
Perempuan jam belum? Udah. Nah, sebagai penutup aja ya. Nggak terasa, ini bukan mukodimah ini Pak Jenda. Tapi karena rejim waktu, ya udah nggak apa-apa. Ya. Karena munkar itu, jadi dosa besar itu ada 3, kata Imam Ar-Razi. Yang pertama fahsyah, diakibatkan dari namanya syahwat. Yang kedua munkar, yang diakibatkan dari godok. Godok itu melahirkan ujub. Ujub itu bangga diri dan sombong. Wah, itu kan kau lihat, sombongnya minta ampun kan? Ya, sombongnya akhiran itu apalah, paling 2 hari selesai gitu kan. Ternyata sekarang enggak. Oh, itu karena ujub kan, sombong. Itu melahirkan munkar. Kalau orang sudah sombong, pasti munkar, pelekan orang. Dan yang ketiga, yang namanya al-bagyu, yang disebabkan al-hawa. Nanti melecehkan agama. Kalau al-hawa udah termasuk ya menyembah selain Tuhan, itu al-hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahal hawa. Saya kira itu nanti kapan-kapan kita sambung kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.